Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ahli gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau menjelaskan tentang diet vegetarian ya. Jadi para pemirsa semua mungkin banyak mendengar namanya vegetarian ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan selalu subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis pemirsa, dan Anda akan mendapatkan info-info terbaru dari saya tentang gizi ya. Kita tahu gizi itu sangat penting bagi kita, terutama untuk menjaga kita biar kita tetap sehat ya, selalu bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada penyakit. Oke, baik. Vegetarian diet, jadi banyak orang yang melakukan vegetarian diet ini karena apa? Karena kita tahu banyak anggapan image bahwa mengkonsumsi bahan hewani itu sangat tidak menyehatkan ya. Anggapan-anggapan itu sering menyebabkan orang jadi beralih ke vegetarian. Jadi hari ini saya akan kupas tuntas tentang vegetarian, dan ini mungkin bisa bermanfaat bagi Anda yang akan melakukan diet vegetarian atau yang sedang melakukan diet vegetarian dengan pertimbangan-pertimbangan saya ya. Baik, diet vegetarian adalah suatu diet di mana seseorang mengkonsumsi bahan makanan sumber nabati ya. Namun ada beberapa jenis lagi sebenarnya dari vegetarian ya. Jadi kalau kita bagi-bagi itu ada beberapa jenis. Pertama, namanya vegan ya. Jadi diet orang yang menganut paham vegan ini adalah orang yang tidak sama sekali mengkonsumsi bahan hewani, bahkan turunannya ya. Sampai misalnya baju aja dari misalnya dari bulu binatang itu mereka tidak mau ya. Jadi mereka memang benar-benar sangat taat dengan diet ini. Jadi mereka tidak mengkonsumsi hewani sama sekali, bahkan minyak dan lain-lain mereka menghindar ya. Nah, ini adalah orang yang vegetarian, yang vegan ya. Dan ini banyak juga ditemukan di dunia ya. Nah, yang kedua namanya lacto vegetarian. Nah, lacto vegetarian ini mereka tidak mengkonsumsi hewani, hanya nabati, cuma mereka masih mengkonsumsi lakto atau susu ya. Nah, jadi mereka tetap minum susu karena kita tahu kan susu dari hewan. Nah, tetap mereka konsumsi, tapi mereka tidak melakukan makanan yang lain ya. Selain itu mereka menggunakan vegetarian. Nah, lacto vegetarian ini banyak terdapat di daerah India ya. Di sana mereka banyak melakukan vegetarian tapi mereka minum susu. Nah, ini bisa kita coba ya, yang pengen melakukan diet lacto vegetarian boleh ya. Susu, tapi susu juga sebenarnya kandungan kolesterolnya lumayan banyak juga ya. Nah, bagi Anda memang mau pertimbangan itu silahkan. Nah, oke, yang ketiga ovo vegetarian ya. Jadi mereka itu vegetarian tapi mereka masih mengkonsumsi namanya telur ya. Telur mereka konsumsi selain nabati tadi ya. Jadi mereka mengkonsumsi nabati juga, tapi mereka mengkonsumsi telur ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang berikutnya adalah lacto ovo vegetarian. Nah, ini mereka mengkonsumsi susu, mengkonsumsi telur, tapi mereka vegetarian. Nah, ini ada 4 berarti ya. Vegan, lacto vegetarian, ovo vegetarian, dan lacto ovo vegetarian. Bahkan ada lagi yang mengatakan semi vegetarian. Semi vegetarian ini mereka kadang-kadang menghindar gitu ya. Nah, ini kan nggak jelas juga ya. Jadi sebenarnya ada 4 ya. Nah, orang Indonesia menganut yang mana ya? Banyak juga yang menganut, tapi ada juga yang tidak. Tapi kita rata-rata, kalau saya aja ya, kadang-kadang vegetarian. Misalnya saya makan gado-gado, makan pecel ya. Nah, itu kan juga vegetarian sebenarnya, tapi tidak selamanya. Nah, apa sih yang menyebabkan orang itu mengambil paham vegetarian? Pertama, mereka mengatakan bahwa vegetarian itu sehat. Jadi dengan mengkonsumsi bahan makanan dari nabati saja mereka akan terhindar dari kolesterol. Nah, artinya apa? Artinya mereka akan terhindar dari penyakit penyebab kolesterol yang banyak. Misalnya serangan jantung, stroke ya, dan penyakit hipertensi ya, dan lain-lain. Itu alasan pertama. Yang kedua, mereka mengatakan dengan mengkonsumsi vegetarian mereka akan terhindar dari kegemukan ya. Karena memang lemaknya rendah gitu ya. Dan menyehatkan karena tinggi serat ya. Nah, berikutnya mereka juga beranggapan bahwa dengan diet vegetarian biaya lebih murah ya.
Nah ini ada juga anggapan seperti itu, jadi mereka vegetarian aja. Misalnya kita kan jujur aja ya, dalam mengkonsumsi makanan kita kebanyakan misalnya pembelian ibu-ibu yang ke pasar itu kan paling banyak beli ikan ya, beli daging gitu ya, uangnya banyak. Kalau beli sayur kan sama tempe tahu kan murah. Nah itu ada juga yang menganggap bahwa vegetarian itu ngirit gitu ya. Nah dan banyak lagi pertimbangan yang lain. Prinsipnya orang memang pengen sehat. Oke, sekarang saya mau buka lagi. Sebenarnya ada nggak jeleknya vegetarian? Ada sebenarnya ya. Jadi ada kekurangan, bukan jeleknya, ada kekurangan. Vegetarian itu pertama dia kekurangan vitamin B12 ya. Kita tahu bahwa B12 itu hanya ada di hewani ya. Nah cuma di nabati ada satu, yaitu tempe, bukan kedelai ya, tempe. Tempe ada B12-nya karena dia difermentasi. Nah oleh karena itu kalau Anda vegetarian, Anda harus mengkonsumsi tempe setiap hari biar Anda tidak kekurangan vitamin B12. Nah yang kedua, dia kebanyakan memang jenis vegetarian zat besinya itu belum aktif ya, jadi masih berbentuk ferri. Jadi dia harus diubah menjadi ferro oleh vitamin C. Beda dengan yang hewani ya, yang hewani lebih bagus. Nah kalian bisa simak di video saya berikut ini ya, yang di atas ini nanti kelihatan. Anda bisa menyimak apa kelebihan sumber hewani. Ada 4 kemarin saya bahas di video ini, dan simak videonya ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah orang vegetarian juga memang dua itu, tapi kebanyakan juga katanya kalau vegetarian itu nggak enak ya. Memang kita tahu bahwa yang beri enak itu kan dari daging ya, dari ikan itu ya. Nah ini yang memang kekurangannya, tapi bagi Anda yang memang pengen menganut ini ya silahkan ya. Nah berikutnya, golongan apa saja yang nggak boleh vegetarian, diet vegetarian. Sebenarnya ada 2 yang jangan sampai dia vegetarian. Pertama ibu hamil ya, ibu hamil nggak boleh vegetarian karena di dalam hewani ada kehebatan tadi yang tidak bisa ada di nabati. Nah, kalian bisa lihat di hewani ada proteinnya esensial, bernilai biologis tinggi, zat besinya aktif, kemudian vitamin B12-nya ada ya. Vitamin B12-nya ada. Jadi itu yang harus diperhatikan bagi Anda yang ibu hamil. Pesan saya jangan Anda vegetarian ya. Anda harus memberi makan pada janin agar anak Anda lebih sehat. Nah, ini ada juga videonya di sini ya. Bisa dibuka tentang diet ibu hamil ya. Makanan yang baik untuk ibu hamil. Oke. Kemudian berikutnya adalah diet vegetarian juga banyak digunakan di berbagai negara ya. Nah ini harus apakah. Nah bagi Anda yang mempunyai kelebihan kolesterol, kemudian kelebihan hipertensi, vegetarian mungkin alternatif terbaik ya. Anda bisa pakai, apakah Anda pakai selamanya atau Anda coba untuk sementara dulu biar tekanan darah Anda bisa kembali baik ya. Nah ada sebenarnya diet yang agak moderat namanya DASH diet. Akan saya kupas lagi nanti di YouTube saya berikutnya. Apa saja itu makanan DASH diet. Ini banyak digunakan untuk orang yang hipertensi ya. Bagaimana biar dia tekanan darahnya jadi turun ya, seperti itu pemirsa ya. Nah itu, jadi vegetarian sebenarnya ada sisi baik, ada sisi negatif. Nah bagi Anda yang sudah memang ingin vegetarian, tolong perhatikan tadi ya, karena Anda akan menjalani ini ya. Bagi Anda yang menjalaninya dengan enjoy, dengan menyukai ya boleh. Memang banyak sih beberapa orang yang nggak sanggup vegetarian karena memang sangat susah memodifikasi makanan ya. Terutama kita kan selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Nah yang lauknya ini yang agak susah karena lauk kan dari hewani kebanyakan, dari nabati kan jarang ya. Oleh karena itu mungkin beberapa tips bisa dibuat, misalnya tempe kita bentuk misalnya bola-bola tempe ya, seperti kayak hewani gitu ya. Bola tahu gitu ya, jadi kayak dimakan tuh sebenarnya kayak hewani tapi sebenarnya itu nabati ya. Nah ini mungkin trik kita biar kita lebih bagus gitu ya, lebih bersemangat untuk menjadi vegetarian. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya. Temukan lagi tip-tip ahli gizi Rusian di YouTube ini ya. Anda bisa simak lebih dalam lagi tentang vegetarian. Jangan lupa di like, di share ya, di subscribe ya, gratis pemirsa subscribe. Tolong dibagikan juga videonya kalau bermanfaat. Semoga orang lain lebih tahu lagi tentang gizi ya, karena gizi sangat penting bagi kita.
Saya akan bertambah semangat kalau Anda banyak like, komen, subscribe ya. Atas bantuan Anda saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.